Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya pengen membahas yaitu 5 penyebab debt kolektor pinjol tidak nagih ke rumah. Nah, ini wajib kalian pahami, wajib kalian ingat-ingat ya teman-teman nantinya, dan jangan juga di skip videonya biar kalian itu tahu ya. Dan ini patut dijadikan juga acuan atau pegangan buat kita semua. Jadi kenapa sih DC Lapangan itu tidak datang ke rumah kita? Tentunya kita tuh senang. Nanti ada poin-poin tertentu yang memang wajib kita lakukan biar kita tidak masuk dalam prioritas DC pinjol, tentunya yang DC Lapangan. Ya teman-temanku, ya jangan lupa juga untuk support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian juga tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini, tentunya seputar pinjaman online atau pinjol ya teman-temanku. Nah, teman-temanku semua, di sini ada 5 penyebab debt collector itu tidak menagih kita ke rumah ya teman-temanku semua. Itu tentunya ada alasan-alasan tertentunya, makanya kita harus tahu. Yang pertama itu adalah biaya operasional yang sangat tinggi. Untuk mendatangi rumah nasabah, DC mengeluarkan biaya transportasi seperti bensin dan ongkos perjalanan lainnya. Jika jarak rumah nasabah jauh, biaya ini akan menjadi semakin besar dan sering membuat kantong jebol ya. Nah, yang kedua, takut dilaporkan karena ilegal, karena memang mereka itu ilegal ya teman-temanku semua, banyakan yang ilegal. Nah, berikutnya nomor 3 itu bukan pegawai tetap ya teman-temanku ya. Sebagian besar DC dari pinjol itu ilegal, hanyalah pihak ketiga yang dibayar berdasarkan jumlah utang berhasil ditagih ya. Semakin banyak hutang yang ditagih mereka ya, semakin banyak pendapatan mereka teman-teman. Seperti itu ya. Yang keempat itu jumlah nasabah yang terlalu banyak, seperti pinjol-pinjol besar itu kan nasabahnya banyak-banyak teman-teman lah ya. Apalagi pinjol-pinjol legal itu rata-rata banyak sekali nasabahnya teman-teman, bahkan bukan hitungan ratusan ribu, bahkan jutaan teman-teman ya. Makanya mereka itu tidak sanggup mendatangi semuanya. Nah ini yang paling penting teman-teman, poin kelima ya, fokus pada nasabah prioritas sebagai strategi efisiensi. DC biasanya itu hanya memprioritaskan nasabah yang dianggap memiliki peluang besar untuk membayar, nasabah yang responsif ya terhadap pesan ataupun telepon. Nah ini yang poin terpentingnya teman-teman. Ketika kita galbay pinjol, kita itu rajin membalas WhatsApp mereka, kita rajin mengangkat telepon mereka, kita itu dianggap memang sangat responsif ya teman-teman, dan juga mempunyai keinginan untuk membayar tinggi. Jadi kita masuk nasabah prioritas ya. Jadi nanti kita terus tuh yang ditelepon, yang didatangin, apalagi kalau sambutan kita juga baik ya. Ini poin terpentingnya ya. Ketika kita galbay di suatu aplikasi pinjol, tidak perlu kita selalu dan serta-merta itu mengangkat telepon mereka ya, apalagi dengan kayak ngajakin ngobrol yang nggak penting teman-teman. Kalau kalian galbay ya, ini saran saya, galbay di suatu aplikasi pinjol, boleh saja kalian membalas chat mereka atau mengangkat telepon mereka cukup sekali aja. Misalkan kalian di telepon, kapan Pak mau bayar, atau kapan Bu mau bayar hutang pinjolnya, kalian cukup jawab, saya akan bayar ketika saya sudah memiliki uang,
atau saya sudah ada uang seperti itu, tapi saya tidak tahu kapan. Atau jangan pernah kalian itu menjanjikan kapan tanggalnya dan kapan harinya untuk membayar hutang-hutang pinjol kalian. Seperti itu teman-teman ya. Karena ketika kalian sudah menentukan tanggal, hari, jamnya, nanti mereka tentunya akan menelpon lagi dan juga akan datang lagi ketika kalian itu menjanjikannya kepada DC lapangan. Jadi itulah salah satu kesalahan terbesar juga buat nasabah-nasabah gagal bayar pinjol itu, karena mereka selalu merespon dan juga selalu memberi harapan kepada DC pinjol. Makanya kalian masuk dalam kategori nasabah prioritas di pinjol. Nah, siapa? Ayo, siapa yang sering sekali memberi respon kepada DC pinjol karena mengatakan atau sedikit membanggakan diri karena tidak takut sama DC pinjol? Ayo, justru itu akan merugikan kalian semua, karena mereka akan terus menerus datang atau mereka terus menerus menelpon kalian karena kalian dianggap sangat responsif ya. Kalian tuh dianggap nasabah prioritas ya, walaupun kalian galbay tapi kalian selalu memberikan respon. Kebanyakan DC lapangan atau DC by telepon maupun WhatsApp teman-teman, ketika kalian selalu abaikan, tidak perlu diblokir, kalian abaikan, kalian tidak respon, tidak jawab, kan mereka pastinya tidak akan mau ya, tidak akan mau untuk menghubungi kalian lagi, karena mereka itu tidak menghubungi satu persatu ya teman-teman. Contoh gini, ada 100 orang yang galbay, itu satu WhatsApp itu satu itu aja langsung dikirim ke 100 orang itu tadi. Siapa yang nantinya ada respon atau respon baliknya, itu nanti yang ditandain teman-teman oleh mereka ya. Ini berarti orang ada respon. Jadi nanti kalian itu akan selalu ditelepon dan akan selalu didatangin atau akan selalu di WhatsApp karena kalian merespon. Tapi ketika kalian itu mengabaikan itu semua, kalian akan disilang sama mereka, kalian akan ditandain dan tidak akan dihubungi lagi. Apalagi sempat berpuluh-puluh kali mereka telepon, kalian abaikan. Jadi kalian itu sudah kayak gimana ya, kayak termasuk kalian itu di blacklist. Daripada mereka buang-buang tenaga, buang-buang waktu, mending ngurusin yang memang responnya baik. Nah, seperti itu. Sebetulnya sangat panjang ya poin yang kelima tadi itu, karena kita itu masuk di nasabah prioritasnya. Nah, sekian ya dari saya. Mungkin dari saya itu aja tentang 5 penyebab debt kolektor pinjol itu tidak menagih ke rumah. Jadi poin yang kelima ini sangatlah penting kita perhatikan ya teman-temanku semua, buat yang galbay pinjol. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.